Aku kepingin nambah titik rek ya, supaya kita mantap dengan apa yang kita alami malam hari ini. Jadi di Quran sampean lah dikandani Gusti Allah mengenai Fir'aun sauno kae ya. Tapi gak ono sing ayat sing mengenai rakyat Fir'aun. Gak ono. Sebab rakyatnya Fir'aun tidak ada masalah. Karena mereka mandiri seperti orang Jombang. Mereka tidak terseret oleh Fir'aun, tidak terseret oleh keadaan-keadaan di pusat kerajaannya. Rakyatnya beres-beres saja. Bahkan lebih makmur rakyatnya Fir'aun pada waktu itu dibanding kita sekarang. Mereka sampai bisa berkuasa 1200 tahun. Indonesia belum tentu sampai setua itu nanti. Mojopahitannya hanya hampir 300 tahun. Kalau Demak hanya 1 swidak paling pol. 1 swidak sapi turute ya. Jadi ini aku ingin ngomong ini kalau kita tarik garis. Fir'aun itu bukan raja besar. Dia disebut oleh Allah berkali-kali di Quran karena dia adalah contoh dari manusia yang punya masalah. Yang tidak punya masalah tidak disebut di Al-Quran. Jadi nek awakmu gak disebut di sopo-sopo, di endi-endi, awakmu gak direken, berarti sampean gak ada masalah. Sing direken itu sing gak masalah. Nah Fir'aun itu bukan raja besar. Ada 3 nama, Fir'aun, Haman, Korun. Yang berkuasa mengatur segala macam urusan politik dan ekonomi hanya adalah koalisi atau kerjasama antara Haman, itu Perdana Menteri, dengan Korun, itu konglomerat. Jadi semua masalah diatur oleh mereka. Haman sama Korun. Fir'aun itu pokoknya dadekno simbol, dadekno boneka. Di Gusti Allah no. Sampai akhirnya Fir'aun percaya bahwa dia Gusti Allah teman. Hanya wong goblok sing percaya nek dia Gusti Allah. Kita betul. Berarti Fir'aun goblok. Sampai Fir'aun bilang sama Haman, "Man, aku kayakno gedung sing dukur, cek aku iso ndelok Gusti Allah Nabi Musa." Hanya orang bodoh yang tidak mengerti konsep mengenai Tuhan. Dipikirnya Tuhan itu dicari dengan setinggi-tingginya gedung. Mas Joko numpak pesawat juga keperuk Nabi Khidir. Kan gitu. Nah jadi teman sekalian, rakyat di Mahabharata itu ada pertarungan Kurawa Pendawa, itu pemerintah melawan pemerintah. Tapi rakyatnya tidak ada masalah. Nah kita jadilah Jombang yang tidak ada masalah dengan Indonesia. Dan Indonesia jangan punya masalah dengan Jombang. Jombang muring-muring diringkes sa Indonesia itu. Benar ya? Pokoknya jangan gak masalah nang Jombang. Balik nang awakmu kapok. Oke. Jadi tolong Anda lihat kekuasaan-kekuasaan di dunia itu seperti itu. Jadi Fir'aun itu bukan raja besar. Fir'aun itu adalah orang bodoh yang dibonekakan, dijadikan simbol, digawe medan-medani wong. Dan dia memang oleh Allah sendiri dijadikan simbol dari orang yang bodoh dan tersesat. Jahiliyah. Sehingga mayatnya, jenazahnya dibiarkan sampai hampir 1 milenium lebih 300 tahun. Dibiarkan utuh di bawah laut, kemudian diambil pada abad 18. Sekarang kita bisa melihat mayat Fir'aun bapak angkatnya Nabi Musa itu di Mesir, Museum Nasional Mesir. Dan saya sama Kiai Kanjeng sudah ketemu sama Fir'aun yang terbaring. Badannya tinggi, rambutnya rodok putih-putih titik, awake dawa kuru. Terus kepala Kiai Kanjeng mengkerik ngarepe Fir'aun, oh ini itu bocah ini. Tuh, dan seterusnya. Jadi teman sekalian, Anda juga jangan marah kepada sesuatu yang Anda tidak paham. Dan Anda jangan mengeluh kepada risiko yang Anda dapatkan kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak disetujui oleh Korun dan Haman. Apa ae sing gak dukung Haman itu dihancurkan. Meskipun nanti melalui mulutnya Fir'aun. Karena Fir'aun itu hanya boneka, hanya sound system, hanya corong yang dipakai oleh koalisi antara konglomerat dengan pemerintah. Nah rajanya namanya Fir'aun. Dia hanya boneka, dia tidak ngerti apa-apa sebenarnya. Sampai di Gusti Allah no. Kon to ya, misalnya Pak Harto biyen masih muda, iku Pak Harmoko nek kepethuk, ya Allah, kok saya sangat jas sampean padahal muda. Terus saking gedek-gedekno rajane iku mang. Nah, Pak Bupati, Bu Bupati, Wakil Bupati semua jangan percaya kalau digedek-gedekno wong. Wis saiki gak ono gedhe, gak ono cilik, nyambut gawe apa sing apik, gawe wong akeh ngono. Gak ono dukur, gak ono ndek. Gitu ya. Sama dengan apa yang saya lakukan ini juga tidak ada urusan sama orang besar, orang kecil. Anda kumpul gini ini kan rahmat Allah, bukan karena saya. Ini bukan karya saya, bukan copyright saya, bukan hak cipta saya. Ini milik Allah.
Jadi kalau ada yang tidak senang dengan ini semua, Anda berurusan sama Allah, tidak dengan saya, karena saya hanya dikasih, saya hanya dipinjami, dan saya hanya diamanati. Jadi saya bukan subjek utama dari Ma'iyahan, saya bukan al-fa'il, saya bukan orang utama di dalam pengajian-pengajian sinau bareng. Saya hanya disuruh, hanya diamanati. Jadi kalau ada opo-opo, kon urusannya gak karo aku, tapi karo sing ngongkon aku. Ngono ya, Rek ya. Nah, jadi Anda semua sekarang jadilah rakyatnya Fir'aun. Loh, maksudnya duduk kayak Fir'aun, kon wis gak apa-apa, kon duwe raja kayak Fir'aun gak masalah. Sing penting kon istiqomah karo uripmu dhewe-dhewe, keluargamu dhewe-dhewe, dan kompak jombang semuanya. Ngono Rek. Karena masih oke nih gak duwe Nabi Musa, nek biyen kan ono Nabi Musane dikai tongkat sakti ya toh, bisa dilemparno dadi ula gede. Wis kene gak duwe Nabi Musa gak apa-apa, kene duduk Nabi Musa gak apa-apa, gak duwe tongkat gak apa-apa. Tapi kene nglakoni apa sing dilakoni Nabi Musa. Kan ngono ae. Saiki Kanjeng Nabi kene yo gak duwe, Nabi Muhammad kene gak duwe ya toh. Sayyidina Umar yo kene gak duwe. Ayo ditandur Muhammadmu di dalam dadamu. Ayo ditandur Umarmu di dalam dadamu. Ayo ditandur malaikat di dalam jiwamu. Gitu loh. Karena kalau Anda mengharapkan Nabi Muhammad hidup selamanya tidak mungkin. Enak gak ono Kanjeng Nabi saiki timbangane ono Kanjeng Nabi. Didoleki enake. Sapi turut ya gitu ya. Jadi tolong cari kebaikan, tolong cari hikmah, tolong cari yang baik-baik. Karena yang buruk akan kalah oleh tumpukan kebaikanmu. Kalau Anda memiliki amal soleh yang tinggi, kamu dibakar kayak apapun akan ditelan oleh amal solehmu. Allah akan mengkafirkan keburukan bagimu karena engkau selalu beramal baik, beramal soleh setiap hari, siang malam, kepada orang tua, kepada anak, kepada siapa saja. Wis, terus noe, aja leren. Gak dadi Nabi Musa gak apa, wong Nabi Musa dhewe gak dikongkon karo Gusti Allah untuk menjatuhkan Fir'aun. Dadi nek aku gak gelem nang istana iku karena saya pernah punya pengalaman ke istana itu 2 kali. Satu, tujuannya ngedukno Pak Harto. Nomor loro, jaluk tolong Gus Dur, ayo kula jak metu teko istana balik nang Ciganjur. Jadi saya ke istana itu kerjanya cuma 2. Mengeluarkan presiden turun dari kursinya, dan yang satu pindah dari istana. Jadi aku ojo loro atin aku gak rono. Engko aku rono meneh lho. Aku mek nuruti aturan Gusti Allah bahwa umaro itu harus sowan kepada ulama. Tidak boleh ulama sowan kepada umaro. Itu bukan soal tinggi rendah, itu memang pembagian tugasnya seperti itu. Gitu loh. Dan itu terjadi sejak zaman Pak Harto. Saya ketemu Pak Harto hanya untuk nurunin dia, dan kemudian ketemu sekali untuk menjadi ustadznya dia. Saya imamnya Pak Harto. Dia minta kepada saya karena dia sudah husnul khotimah, dan kita keliling husnul khotimah pada waktu termasuk di Masjid Besar Surabaya. Itu urusannya adalah taubah nasuha dan husnul khotimah. Jadi aku ketemu Pak Harto tidak di istana. Ketemu di istana tidak duduk bersama, tapi hanya untuk menyaksikan dia mau turun dan mengumumkan turunnya. Jadi saya tidak usah dirindukan untuk ke istana. Timbangannya kok aku dikabulno Gusti Allah, ya wis aku saiki dukno ae. Ngono gak aku. Makanya saya sekarang bersama Anda semua rakyat Fir'aun yang tidak pernah diceritakan di Al-Qur'an, karena Anda tidak punya masalah, karena Anda tetap kompak, tetap Gus Dur, tetap Mbah Hasim, tetap Durasim, tetap kompak satu sama lain. Benar ya? Oke. Saya akan merespon beliau nanti, tapi sebelumnya begini. Apa sebabnya arek-arek memang dijaluk 3 grup, terus dikai pertanyaan, itu bukan mau nguji, tapi kewajiban orang yang di depan ini adalah mendengarkan Anda, kan gitu kan? Jadi karena kepingin menene jadi penceramah misalnya, kon jadi wong pengajian, dosen segala macam. Yang nomor 1 itu bukan Anda merencanakan apa yang Anda kasihkan. Nomor 1 itu Anda mempelajari dulu apa yang dibutuhkan oleh muridmu, oleh mahasiswamu. Jadi nek makian ngene iki sing pertama tak lakukan adalah arek-arek kira-kira hatine ya apa, pikirane ya apa, butuhe ya apa, sedhihe ya apa, senenge apa, sak piturute. Maka ini tadi dipancing supaya kita tahu apa yang sebenarnya sekarang menjadi alam pikiranmu. 1 ya. Jadi ini dalam rangka kami yang berguru atau belajar kepada Anda. 1 ya. Nomor 2, wong iku ukuran dengan misalnya ayat ini.
alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi metodologi untuk mendeteksi dan mengidentifikasi, merumuskan ya, mendeskripsi dirimu yang ada di dalam dirimu yang enggak, kalau saya tanya belum tentu, kalau saya tanya langsung belum tentu Anda menjawab seperti yang kita maksudkan. Maka kita memancing sepolos-polosnya, seorisinal-orisinalnya melalui lingkaran. Jadi gak langsung nyujes, tapi melingkar. Jadi dikai pertanyaan tadi untuk ndelok janjani atimu ya apa nang Indonesia, nang aku, nang mak iya, nang masyarakat, nang keluargamu. Tuh. Jadi pertama yang dilihat adalah soko guru kepercayaan hidupmu itu apa. Karena itu akan menentukan kemana kamu bergerak menuju apa. Maka nomor satu amanu, imanmu. Iman ini nang Gusti Allah tok gampang. Tapi diterjemahno iman kepada Allah. Kemudian kita proyeksi ke tumbuh-tumbuhan, ya apa maknane imanmu nang Gusti Allah. Nang kewan ya apa, nang bapakmu ibumu ya apa, nang adikmu ya apa, nang bojomu ya apa, itu kita terjemahkan. Jadi syahadat itu adalah pintunya, bukan rumahnya. Begitu bersyahadat, Anda sudah memasuki pintu bahwa Anda akan mencari yang paling esensial, yang paling substansial, yang paling menjadi soko guru. Soko guru itu tiang utama di tengah masjid atau bangunan. Itu yang harus kamu cari masing-masing. Nah, kita tadi juga mencari soko guru nilaimu itu apa. Maka metodenya adalah didelok, imanmu diterjemahkan ke dalam keindonesiaan yang bagaimana, kemasyarakatan yang bagaimana, kekeluargaan yang bagaimana, dan kemakyahan yang bagaimana, dan seterusnya. Untuk melihat itu misalnya pakai teori ini wartawan, Pak. Apa sing diomongno? Endi karepe dhek. Terus apa terus ya apa? Sak piturute. Jadi 5W1H itu, Bapak ya. Jadi itu teori jurnalistik itu sebenarnya sebuah kelengkapan untuk memahami kehidupan. 5W1H itu. Nah, makanya itu kita pakai. Kalau di Quran pakai amanunya tadi dengan teori jurnalistik. Kemudian nek wis awakmu ngerti arek-arek ijane karepe apa, kepercayaan nilainya apa, tiang rumahnya yang paling mendasar saka guru ya. Bukan tiang samping, tapi tiang tengahnya itu apa? Tampak dari semua jawaban tadi. Ngono ya ceritane. Terus kalau kita sudah mengerti anak-anak makiyah ini amanunya seperti itu, maka kita bisa mencoba mendeteksi dan mempelajari berarti hajarunya, berarti pergerakannya nek gak rene-rene. Kan gitu. Itu kita pelajari. Kalau Anda sudah ngerti amanunya teman-teman makiyah, maka Anda bisa memperkirakan hajarunya kemana. Terus jahadu yang diperjuangkan itu yang paling utama apa, skala prioritasnya apa. Tadi sudah tercermin dari ketiga jawaban. Nah, kita tidak harus menjawab semuanya malam ini. Jadi pertanyaan yang kita ajukan tadi itu sebenarnya pertanyaan untuk hidupmu, tidak hanya untuk makiyah malam hari ini. Nah, awakmu gak jelas amanune, yo gak jelas hajarune, mari ngono jahadune gak jelas. Akhirnya kamu mek kentir rono rene oleh materialisme. Materialisme itu bahasa Arabnya apa, Muzamil? Al-Madiyah. Al-Madiyah. Oke. Aku gak takon suka mesti gak tuh. Ya, mesti takon sama Muzamil. Jadi kon ku yo aja ngono, nek takon barangku ya dipasno nang wonge ya. Takon bahasa Arab nang suka. Ngawur ae kon. Terus ojo ngomong mengenai ilmu sosial dan komunikasi kepada Muzamil. Wong dhek sarungan kok. Hubungannya apa iman? Lha nek maknya iki enak kabeh kok. Ilmu komunikasi dihubungkan sama sarung. Gak relevan tak? Relevan. Dengan sarungan komunikasinya lebih gampang. Iya. Nek kon celonoan leren nyopot sabuk, sarungan kari seret jelep ngono. Jelas metode komunikasi ini jelas. Jadi ojo buat sesuatu se dirasakno. Oh iya ya, kabeh karena bersifat lingkaran kata Pak Muzamil tadi. Tidak ada satu titik yang tidak terkait dengan titik yang lain. Itu namanya ilmu. Semakin kau bisa menemukan antara titik dengan titik, semakin tinggi ilmumu, semakin mendalam ilmumu. Bener ya. Kiki ngene iki cateten ae wis, iling-ilingen kok meneh berlaku pada hidupmu. Engko kon dagang, kon berumah tangga, kon bersosialisasi di kampung, itu nanti akan berguna ilmu itu.
Dan Anda akan menjadi konsultan dari semua orang di kampung Anda. Anda akan jadi pemimpin mereka karena Anda punya kelengkapan lingkaran tadi itu. Karena yang dikenal oleh dunia ini kan kotak-kotak kabeh. Nah, kotak-kotak iki wangel ndadekno situ. Tajam tak wong ono pojoke ono tajam-tajame. Nek lingkaran ndak ada tajamnya. Lingkaran itu sebuah apa ya? Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang ngene iki. Saiki awake di umurmu tambah tak kurang. Itu dari sudut sini, naik dari sudut situ tambah. Jadi tambah dan kurang jane podo. Kalau pakai metode lingkaran. Jadi mulane Ma'iyah iki melatih Anda dan membiasakan Anda untuk melihat segala sesuatu itu dari sudut-sudut tak terhingga. Karena lingkaran itu tak terhingga. Bener ya? Tidak 4 segi berpanjang, gak segi 3, gak segi 5, tapi tak terhingga. Dan hidup itu tidak terhingga. Anggitmu Gusti Allah sifatnya 99 ta. Mosok Gusti Allah sifatnya 99. Yo gak kepitung kon gak iso ngitung. Bahkan Allah itu menawarkan nerakanya saja dengan fabasyir. Ya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Mas, gimana terjemahnya Pak? Berilah kabar gembira mereka dengan siksa yang pedih. Abi. Coba ya Gusti Allah. Bahasanya Allah kan melingkar. Orang-orang yang kufur kepadaku, yang ingkar kepadaku kata Allah, yang membunuh nabi-nabiku dan membuli orang-orang yang menegakkan keadilan, berilah kabar gembira kepada mereka tentang azabku yang pedih. Itu kan sebuah lingkaran. Kan tidak kompatibel kalau berpikirmu linear, berita gembira kok azab, azab kok berita gembira. Tapi Allah pakai itu. Bisa berani nggak kita berpikir tidak seperti Allah? Kan tidak berani. Jadi makanya pertanyaan saya pertama dengan metode tadi amanu, hajaru, jahadu. Kon duwe kepercayaan apa tentang dirimu, maka kamu bergerak kepada yang kamu percaya. Oh aku tak nyambut gawe iki, bergerak murunu. Mari ngono perjuanganmu jelas jahadu. Kalau Anda tidak urut 3 ini, nanti Anda tidak ketemu hidupmu. Gitu loh. Arek wedok sing kok senengi sing ngene-ngene, maka Allah akan membimbing untuk bergerak menuju perempuan itu. Gitu loh. Nah, hidup manusia juga begitu, tidak ada manusia jelek. Yang ada adalah dia tidak mencapai kebaikan, tidak mencapai kearifan, kebijaksanaan, keseimbangan, dan lain sebagainya. Nah, Nabi Muhammad terus bilang apa sih kepada Allah Pak Muzamil ketika dia dilempar batu sampai berdarah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, artinya ya Allah, berilah hidayah kaumku, mereka itu belum tahu. Orang yang melempari batu ke Rasulullah sampai berdarah, Rasulullah mengatakan, ya Allah berilah mereka hidayah karena mereka belum tahu. Dan hasil dari belum tahu, belum mencapai, belum terjadi, belum kelakon sampai turutnya podo itu. Maka mereka melempar batu. Supaya tidak melempar batu lagi, mereka diberi hidayah oleh Allah. Terus kon ngongkon aku wani, gak koyok Kanjeng Nabi. Terus aku merentahkan para nonoma itu. Gepuk endase ngono. Enggak dong, enggak mungkin saya. Tidak mungkin saya berani melakukan selain yang dilakukan Rasulullah SAW. Karena dia kekasih Allah, bukan sekedar nabi dan rasul, dia kekasih Allah nomor 1. Gitu ya, itu satu. Pertanyaan saya yang lain. Semua tentang nabi. Nabi Musa itu, Nabi Ibrahim dulu ya, lebih tua ya. Itu yang Anda tahu Nabi Ibrahim kan menghancurkan patung-patung. Patung-patung itu sekarang Anda terjemahkan ya ideologi, materialisme, hedonisme, terus macam-macam lah. Yang disebut patung itu bukan hanya reco itu. Patung adalah sesuatu yang menjadi konsentrasi manusia menggantikan Tuhan. Itu namanya patung, berhala. Saya tanya, apakah Nabi Ibrahim disuruh Tuhan untuk menggantikan Raja Namrud? Tidak. Disuruhnya apa? Disuruhnya mengajak manusia untuk menyembah Allah. Ya. Saya menghargai dan saya mengerti betul maksudnya Pak Didit. Saya bukan tidak setuju juga. Tetapi persetujuannya tidak boleh karena saya ingin menjadi. Persetujuan saya adalah bahwa memang harus diatasi ini keadaan. Gitu ya, beda ya Mas ya. Gitu loh. Ono wong rabi mergo, ayu areke. Gurung karuan bener loh.
timbangannya aku iki nang doli terus tak rabi ya. Kalau bener ya. Zaman biyen lo ya. Kan luwe apik to alasane. Mergo sayu-ayu narek wedok oleh 3 tahun wis siji rek. Wis bendino kok delok ngene, angger tangi turu kon meneh. Lha ngono, dan gak kontak sing ngomong bojomu ya ngono. Bolak-balik iki rai sing tak ngono rek ngono iku. Oke. Jadi Nabi Ibrahim juga tidak disuruh jadi raja menggantikan Raja Namrud. Nabi Musa perintahnya apa Bang Musamil? Dari Allah. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Fakul hallaka ila an tazakka Ya. wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Oke, diterjemahkan Pak. Jadi Allah memerintahkan Musa, pergilah kamu Musa kepada Fir'aun. Karena Fir'aun itu congkak. Gitu ya. Terus Allah tidak memerintahkan terus kamu ganti Fir'aun itu. Bukan. Fakul hallaka ila an tazakka. Katakanlah kepada Fir'aun, maukah kamu menjadi orang yang baik, membersihkan dirimu dari perbuatan kecongkakanmu. Wa ahdiyaka ila rabbika, dan akan aku tunjukkan kamu kepada Tuhanmu. Fatakhsha, sehingga kamu menjadi orang yang takut kepada Allah. Itu. Jadi bukan soal mengganti Fir'aun sebagai raja. Artinya itu harus jadi pedoman saya juga. Andaikan saya disuruh duduk di suatu kursi, tidak boleh karena ambisi saya, tapi harus lehal dari perintah Allah, lehal dari nilai-nilai Allah. Kan gitu ya. Ngoten masjid nggih. Mpun kuatir Gusti Allah luwih pinter dan wis nyekejul kabeh iku. Gitu loh. Nah, nanti kita akan ceritakan Indonesia ini memang sudah darurat, Mas Didit. Benar beliau, sudah darurat, nanti kita sebut satu persatu. Tapi kita ngomong itu tidak dalam rangka mengecam atau mengkritik. Kita ngomong itu karena kita mencintainya. Kita harus pastikan cintamu kepada Indonesia. Kenapa? Karena engkau dilahirkan menjadi manusia Indonesia, maka pasti merupakan amanat Allah untuk menjaga Indonesia, tanahnya, airnya, tambangnya, semuanya, pohon-pohonnya dan seterusnya. Gitu ya. Nabi Musa itu sejak bayi makan dari siapa? Makan dari Fir'aun. Apakah yang dimakan oleh Nabi Musa itu syubhat dan haram? Tidak, karena bukan ikhtiarnya Nabi Musa. Jadi awakmu dadi pegawai negeri gak masalah. Wong sing penting sikapmu ya apa, keputusanmu ya apa. Wong Nabi Musa ket bayi didulang segone ya tentu sego yang bawa gitu ya. Didulang karo Fir'aun. Kecilik mangan ndek keratone Fir'aun. Menurut awakmu Fir'aun itu raja besar atau bukan? Ini Fir'aun itu sambrek 1300 tahun rek. Ono Fir'aun siji loro telu jenenge macam-macam. Dinasti Fir'aun. Saiki sing kita omongkan Fir'aun Nabi Musa, Ramses II. Yang saya sudah ketemu sama dia, Kiai Kanjeng juga sudah ketemu sama dia. Wonge dukur, kuru, kulit putih, rambutnya rada arang. Terus Kiai Kanjeng delok di museum di Mesir itu karena dibukakan. Semua orang ke sana belum tuh dibukakan tempatnya Fir'aun itu, kita dibukakan. Dan kita mengelilingi Fir'aun terus sekarang menggerik ini. Ngene arek ya, ngono. Lah iya iku. Ngene arek ya tak nire, ngono. Lah lumayan lah prestasi kita ini. Fir'aun diarek-arek nang ngene. Ngeneng lho Kiai Kanjeng. Arek-arek itu ya opo. Ngene arek ini. Oh ngene ta. Kurung ngene lho kok kuasa ya. Dan seterusnya. Nah, teman sekalian. Jadi Fir'aun itu kalau dalam analisis yang ini tadi bukan tokoh besar. Dia hanya simbol yang ditokohkan oleh yang merekayasa dia. Yang merekayasa dia adalah siasat politik yang dipimpin oleh Haman, kerjasama dengan konglomerat yang namanya Korun. Supaya aman, bisnisnya Korun ini, naga besar ini, ya, dengan kementerian-kementerian Haman ini, maka rakyat ditakut-takuti. Puncak ketakutan rakyat adalah didudui nek Fir'aun iki Gusti Allah. Terus Fir'aun percaya bahwa dia Tuhan. Jadi segitiga Fir'aun ini bonekanya. Terus yang di belakangnya yang merekayasa adalah Haman,
yang menguasai politik, kemudian siapa? Korun, konglomeratnya. Segitiga. Kalau Anda perbesar perspektifnya, iblis, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj. Itu berlangsung sudah sekarang di mana-mana. Cuman mereka mengatakan tapi kan Dajjal belum hadir secara wujud. Lha rumangsamu Dajjal kayak kon ngono to, ono raine, ono. Ya apa sih? Kan wujud macam-macam. Siapa bilang Dajjal itu ono gulune, ono raine, ono drijine, ono kukune jare sapa? Sudah wujud saiki bisa. Sudah wujud. Dan efeknya, efektivitasnya, outputnya sudah sangat jelas mempengaruhi seluruh orang di dunia dan di Indonesia. Di balik pengetahuanmu mengenai neraka, kamu sangka surga, surga kamu sangka neraka, kaya kamu sangka miskin, miskin kamu sangka kaya. Pemimpin kamu sangka yang begitu, yang tidak begitu bukan pemimpin. Ini Mas Didit ini, puncak kepemimpinan beliau justru setelah pensiun dari TVRI. Pemimpin sing awal-awal iku kudu ing ngarsa sung tulodo iku pemimpin semester 1. Pemimpin semester 2 ing madya mangun karso nek wis pemimpin S3, nek wis top, wis sejati, gak butuh ndek ngarep. Tutwuri, dan itu pemimpin yang sebenarnya. Ojo goblok kan. Kon nangon wedhus, sing ndek ngarep sapa? Dapurmu ta wedhuse? Lah iya. Bebek yang ngono. Ono angon bebek mlaku ndisiki bebeke ngetut ngono. Jadi pemimpin itu tidak sama dengan di depan. Pemimpin bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di belakang, bisa di tengah. Tergantung konteksnya. Gitu ya teman sekalian ya. Ini saya mulai merespon beliau. Beliau justru punya kepemimpinnya di sanggar alang-alang. Beliau tidak mampu melakukan itu ketika di TVRI. Karena beliau tidak berdaulat sepenuhnya. Sekarang berdaulat dengan kemuliaannya, dengan kebijaksanaannya, dengan seluruh hati nuraninya. Lebih total sebagai pemimpin. Dan pemimpin tidak harus menguasai dunia atau menguasai negara. Nabi Muhammad, berapa kira-kira penduduknya Madinah? Tidak sampai 100.000. Tidak sampai 100.000. Dan Nabi Muhammad pernah jadi pemimpin formal, pernah jadi khalifah. Tapi prakteknya nyotone sapa sing mimpin? Kanjeng Nabi. Tapi dia tidak punya jabatan formal. Tak perluas. Umat Islam berapa persen Pak Muzamil di Madinah? 15%. 15%. Ketika hijrah Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan umatnya dari Mekah ke Madinah, mereka disebut muhajirin, orang yang berhijrah, orang sing bedol desa, ya nek cara saiki ya. Terus ditampung, diakomodasi, disatukan, bersatu dengan kaum Ansor. Aku tanya, Ansor ini wong Islam kabeh ta gak? Pak Muzamil? Ada yang beriman, ada yang tidak. Ya. Di situ kan yang diperlukan adalah kesediaan dan keikhlasan untuk hidup bersama, saling memberi, saling menolong. Bukan formalitas agama. Saya tidak mengatakan formalitas agama tidak penting, tapi faktanya seperti itu di Madinah. Dan ada peristiwa di mana Nabi Muhammad dorong Ansor untuk masuk Islam? Tidak. Tidak ada. Yang dilakukan Nabi Muhammad adalah menciptakan tata kehidupan sosial yang baik, yang seimbang. Maka yang pertama beliau lakukan adalah menentukan sumber-sumber air dengan onta yang diperjalankan, dan onta mesti berhenti di tempat yang paling merupakan sumber air. Kemudian baru pemetaan tanah yang produktif dan tanah untuk hunian di kota Madinah. Nomor 3 baru tata politik dan kebudayaan. Lengkap Kanjeng Nabi. Tapi gak perlu jadi khalifah. Kepala negara tidak. Kepala negara ya tidak. Ada ini. Sebelum meninggal Nabi Muhammad bertanya kepada sahabatnya, "Aku ini apamu?" Maka sahabat menjawab, "Engkau ayah kami yang penyayang. Engkau bapak kami yang sangat penyayang." Nabi Muhammad emek ayah lah, aku mbah loh. Lukur. Ya karya ojo anggap aku sombong, gak guyon rek. Nek iso guyon aja dadi wong Surabaya ngene.
Wong blontang iki ditagih utang malah muring-muring kok. Nagih utang tambah diuring-uring nek ludruk iku. Dan itu hanya cara ludruk, maka Indonesia ini butuh Jawa Timur dengan maintenance dan metode kebudayaan dan manusia jenis Jawa Timur. Maka sebenarnya pusat perubahan Indonesia ada di Jawa Timur. Ya apa? Jawa Timur. Sudah penduduknya terbesar, yaitu voter terbesar Jawa Timur. Sing iso ngeludruki Indonesia Jawa Timur. Sing gak muring-muring dilolokno nek nganggo cara ludruk to. Lah ngono sih. Bayangno nek aku ngene iki ndek Jawa Tengah, muring-muring kabeh. Nek kene tak dapur-dapurno gak masalah to awakmu ya. Ya toh? Malah seneng aku di dapur-dapurno Cak Nun. Gitu loh, teman sekalian ya. Oke. Nah, Mas Didit, ini jalan keluarnya harus budaya. Nggak bisa kalau nggak budaya. Cuman kita tidak usil dan kita tidak GR. Saya tidak menawar-nawarkan diri. Nanti akan ada saat di mana kamu mentok. Dan kamu harus mencari solusinya, mau tidak mau. Mungkin tidak lama lagi. Tapi kita tidak menawar-nawarkan diri. Karena Rasulullah juga mengatakan kepada Abdurrahman, sahabatnya, kamu jangan meminta kekuasaan. Sebab kalau kamu yang minta kekuasaan, Allah tidak ikut campur terhadap pekerjaanmu sebagai penguasa. Maka biarkanlah Allah yang menjadikanmu penguasa atau pemimpin. Maka Allah akan membantumu, memberimu hidayah dan menuntun langkah-langkahmu. Kan begitu kira-kira gitu. Nah, maka sekarang segitiga tadi Mas ya, Fir'aun, Haman, Qarun. Ini formulasinya kan terjadi di sini. Besok-besok entah makian yang kapan ya, saya ingin cerita kepada Anda apa sebabnya kok biyen kedadian perang dunia kedua, apa sebabnya Korea iso pecah, iku biyen Amerika ya apa, iku biyen mau cetung ngomong ya apa ya, terus Roosevelt ngomong ya apa waktu itu, terus Indonesia iki sapa sing kate mecah belah Indonesia, wanita Amerika nek Indonesia pecah, wanita Cina nek Indonesia pecah, nek Cina nek Indonesia sak pecah Cina rugi, RRC rugi, Amerika rugi. Westa. Jadi Indonesia ini tenang aja kon. Angger kon dadi rakyat sing bener kaya iku mang. Karena rakyat yang baik pasti menghasilkan pemimpin yang baik. Masih kon ndolek pemimpin ya apa nek rakyate jek gurung makyah kaya ngene iki, kon mesti oleh pemimpin sing ngono iku. Nek arek-areke kaya ngene iki rakyate dan simpulnya makin banyak, wis tangkuk mesti lahire ya wong ibu, rakyat kan ibunya. Pemimpin kan bayinya. Ini loh Rek. Dan aku percaya Mas Didit, nggak mungkin ini karya saya. Saya bukan pemimpin Ma'iyah. Saya cuma dititipi sejumlah hal oleh Allah. Tapi yang memimpin Allah, yang memimpin Ma'iyah adalah Allah dengan para stafnya. Sopo sing garakno arek-arek iku longgo, gak ngoyo sampai jam 3 esuk. Saene kae, sampai sing nduk mburi-mburi kono ngrungokno. Dan itu dimanapun masih duduk Ma'iyahan resmi dengan arek Ma'iyah. Yang terakhir kita kemarin di Pemalang, kemudian di Purwanegara atau Banjarnegara, di daerah Banjarnegara. Masanya ya kira-kira 5 sampai 7 kali lipat dari yang sekarang. Becek jeblok gak ada masalah arek-arek. Bayine ya dibeberno plastik, dideleng tok. Dan gak ono bayi nangis di Ma'iyahan. Ono ta? Arek cilik, wah mulai mak, gak ono. Terus kepedok aku yang mripate ndelok kaya ndelok apa ngono lho. Loh, kok kenal aku arek iki? Cek bayi ya. Ora ya, oke.